Gunung Rokatenda, atau juga disebut Gunung Palue, adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Pulau Palue, sebelah utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gunung yang bertipe strato ini merupakan lokasi tertinggi di Pulau Palue dengan ketinggian 875 meter. Memiliki 2 buah kawah serta 3 buah lava di puncaknya. Gunung ini secara geografis terletak di koordinat 121 derajat bujur timur dan 8 derajat lintang selatan. Sedangkan secara administratif berada di wilayah Pulau Palue, sebelah utara Flores Tengah, Kecamatan Awa di Pulau Palue bagian utara, dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Palue terdiri dari 8 desa. Kecamatan Palue punya jumlah penduduk kurang lebih 11.000 jiwa, terdiri dari 5.000-an perempuan dan 4.900-an laki-laki. Secara kewilayahan, wilayah Marole ini masuk dalam wilayah Kabupaten Ende. Sementara untuk letusan Gunung Rokatenda ini banyak terpengaruh terhadap warga masyarakat desa Kabupaten Sika yang berdomisili di wilayah Pulau Palue. Tetapi secara historis, secara kewilayahan, wilayah Palue dengan Marole dekat, sehingga setelah letusan itu banyak yang mengungsi ke wilayah Marole. Keunikan di Palue yaitu 8 desa ini semua memiliki pegunungan namun juga mempunyai pantai. Dengan kondisi Gunung Rokatenda yang terletak antara desa Lidi, Nitung, dan Rokirole. Desa terdekat adalah Desa Awa yang merupakan pusat kecamatan di Pulau Palue. Sedangkan desa terdekat di Pulau Flores adalah Roka. Pos pengamatan gunung berada di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Keadaan masyarakat di Desa Rokirole sebelum erupsi, mereka menjalankan kegiatan di bidang pertanian, nelayan seperti biasa. Di bidang pemerintahan juga seperti biasa. Kebiasaan atau mata pencaharian penduduk Palue pada umumnya yaitu berlaut atau mencari ikan. Kehidupan masyarakat Desa Nitung Lea sebelum terjadi erupsi, masyarakat memiliki satu kehidupan adalah petani, dan seluruh tanaman yang ada di desa begitu subur. Letusan terhebat terjadi pada 4 Agustus sampai 25 September 1928. Penduduk Palue saat itu sebanyak 266 jiwa. Gunung Rokatenda meletus sesuai yang tercatat itu sejak tahun 1928. Saat itu korban cukup banyak karena warga mengungsi melalui pesisir dan terjadi gelombang besar sehingga hampir 100-an jiwa yang meninggal. Terus terjadi letusan lagi tahun 64, tahun 85 juga Rokatenda pernah meletus lagi. Dan tahun 85 itu terjadi gelombang evakuasi pengungsi juga di Nangahure, di daratan Flores, Kabupaten Sika. Pada mulanya kami masyarakat pulau ini tidak tahu bahwa Gunung Rokatenda ini akan meletus. Nah, pada awalnya kami di pulau ini sering mengalami gempa bumi. Dan menurut cerita nenek moyang, bahwa kalau asap itu dia sudah sampai ke
garis batas laut, ya, ufuk, maka akan terjadi letusan gunung api Rokatenda. Letusan terakhir pada 10 Agustus 2013, 5 orang meninggal, sementara 3.000 orang dievakuasi. Tinggi abu letusan antara 1.500 sampai 2.000 meter dari puncak Gunung Rokatenda. Letusan dengan suara keras disertai semburan kerikil, abu vulkan, dan gempa vulkanik. Letusan yang paling dahsyat yang dirasakan oleh masyarakat pulau ini, yaitu pada tanggal 10 Agustus. 10 Agustus itu sekitar jam 4 pagi itu terjadi ledakan di puncak. Letusan terbesarnya terjadi 10 Agustus 2013, di mana ada korban jiwa meninggal 5 orang. Dan saat itu Pak Bupati Sika sendiri memimpin untuk melakukan evakuasi bersama TNI dan masyarakat yang peduli. Letusan ini dilaporkan lebih besar daripada letusan sebelumnya. Masyarakat sekitar pun panik. Hingga siang hari masih terlihat awan panas guguran menuju arah utara. Arah luncuran awan panas ini tidak seperti biasanya yang mengarah ke selatan hingga pantai. Awan panas mengalir dari Wojewubi sampai Pantai Cua. Paling parah di Koa, Desa Rokirole dan Nitunglea. Sebanyak 5 orang tewas akibat awan panas. Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah, Pak Bupati memimpin evakuasi pengungsi dari Palue menuju daratan Flores. Dan tindakan darurat itu mereka di 2 hari diungsikan di BPBD. Setelah itu disiapkan pos pengungsiannya di bekas kantor Bupati lama. Selama mereka di posko pengungsian, dari dana BNPB sendiri itu dibangun hunian sementara di Hewuli, dibangun sekitar kurang lebih 280-an rumah hunian sementara di Hewuli. BPBD menjalankan fungsi koordinasi, fungsi komando, dan fungsi pelaksana. Fungsi koordinasi ini sebagai badan, tentu dalam kondisi pra-bencana, saat bencana maupun pasca bencana, itu ada dinas-dinas teknis yang sebenarnya punya tupoksi juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pra-bencana, saat bencana maupun pasca. Jadi kami sifatnya koordinasi di BPBD. Palue adalah sebuah pulau yang terletak di perairan sebelah utara Pulau Flores. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di bagian selatan pulau ini terdapat gunung berapi Rokatenda. Pulau Palue dijuluki Pulau Gunung, yang terletak di Laut Flores karena memiliki banyak tempat yang diindikasikan sebagai area gunung api. Dalam bahasa Palue disebut Poa.
Poa ini kemudian dimanfaatkan sebagai sumber air bagi sebagian masyarakat Palue dengan proses sublimasi. Menyangkut masalah air minum untuk masyarakat pulau ini. Pulau Palue ini adalah sebuah pulau yang sama sekali ya susah akan air minum bersih. Nenek moyang kami dulu ya mereka minum ya dari air batang pisang, terus dari air pohon ara, juga minum dari air-air yang ketika musim hujan dia tergenang di rongga-rongga pohon kayu. Juga ketika musim hujan ada air tergenang di rongga-rongga batu, itu dimanfaatkan untuk diminum. Dari keberadaan ya masyarakat pulau ini, maka sejak awal tahun ya pembangunan ya Repelita itu, pemerintah mulai mencanangkan rencana untuk dibangun bak-bak penampung air hujan di Kecamatan Palue ini dari masing-masing desa. Terus ya begitu kalau dana semakin besar maka dibangunlah bak-bak itu ya diupayakan supaya setiap rumah memiliki bak air minum. Dan ya bahasa kerennya untuk ya orang-orang yang berkunjung ke Palue ini ketika melihat bak air mereka bilang mata air di Palue ini adalah mata air dari langit. Di Palue ini pada umumnya itu tidak ada sumber mata air. Kalau daerah pesisir pantai mereka menggunakan air perigi. Tapi air perigi ini asin. Sementara orang di gunung itu menggunakan air pisang dengan air suling. Tapi air suling dengan air pisang ini hanya untuk minum saja. Air suling ini satu hari hanya bisa menghasilkan 20 liter. Dari sisi air bersih, kami awal mula sudah disampaikan oleh camat, kami korek air pisang. Kemudian melalui proses penyulingan, kemudian kita mendapat air untuk bisa dapat minum itu pada masa-masa yang lalu. Kemudian juga kami minum saat-saat seperti ini, di bulan seperti ini kami menghadapi kekeringan. Kami harus mencari air sumur di pantai untuk bisa kami minum. Di Palue sini juga tanahnya mau dibilang tanah gersang karena suhunya panas dan memiliki, kalau masyarakat jangankan musim kemarau ini, biar musim hujan pun tidak ada mata air. Jadi kadang kita mengkonsumsi air dari air uap atau air suling. Air untuk mandi itu memang agak susah, apalagi musim kemarau ini karena berharap dari tadah hujan. Jadi ketika terjadi erupsi Rokatenda itu, ya kami tidak punya ya air lain untuk kami minum, kami konsumsi. Dan justru air dari bak inilah menjadi air untuk konsumsi kami, walaupun mungkin sudah terkontaminasi dengan debu vulkanik, tapi apa mau dikata, ya semua kami harus terima dan kami harus gunakan karena kondisi kami demikian itu. Sesudah terjadi erupsi untuk memperoleh air bersih, sampai sekarang ini mengalami kesulitan karena pada saat terjadi erupsi kemarin bak-bak banyak yang pecah, ada yang tidak terisi air karena debu atau abu gunung api memadati di dalam bak itu, sehingga sampai detik ini kami belum bisa memperoleh air bersih yang baik. Saat ini Pemda membantu air bersih di Palue itu dengan mensuplai air dari Maumere. Dari masyarakat, setahu saya di sana ada penyulingan air walaupun itu terbatas sekali. Debit kapasitasnya terbatas. Mereka juga punya bak-bak penampung air bersih. Terus ada juga bantuan penyulingan air laut gitu di sana. Air untuk mandi itu memang agak susah, apalagi musim kemarau ini karena berharap dari tadah hujan. Hanya seperti saya, camat tiap hari mandi air garam. Karena sumurnya semua rata-rata di 4 desa di bawah ini tidak ada air tawar. Dan di Palue jujur sampai dengan sekarang tidak ada air tawar. Kalau untuk mandi, kebiasaan masyarakat kami biasanya turun ke pantai. Nah, sore-sore ini turun ke pantai, mandi di pantai.
luas Pulau Palue adalah 41 km persegi dan dihuni oleh 10.000 jiwa yang tersebar di 8 desa yang berada di dataran pantai dan dataran tinggi. Di pulau ini sudah ada jalan raya dan kendaraan bermotor sejak 2006. Palue bisa dicapai dari Maumere, sebuah kota di Flores, dengan perahu motor kayu dalam waktu 4 jam. Sebelum terjadi erupsi, kondisi di Palue, saya pikir dari infrastrukturnya bagus. Sudah ada kantor kecamatan, pelayanan pemerintahan berjalan baik, terus kehidupan masyarakat, mata pencahariannya baik. Di sana mereka juga bertani, nelayan, lahan di sana cukup subur untuk mereka. Menyangkut setelah pasca erupsi, sejak saya bulan Maret sampai dengan hari ini, bulan Oktober, untuk menyangkut gempa, menyangkut ada letusan susulan untuk sementara tidak ada. Saya malah sempat naik, sempat pegang ini belerang, malah kawannya luar biasa cantik di Rokatenda itu. Di sana ada 3 gunung, ada Gunung Manunai, ada Rokatenda lama dan ada Rokatenda baru yang setelah erupsi. Setelah erupsi, kondisi yang rusak parah itu di Desa Nitung. Dari 8 desa yang ada di Kecamatan Palue, Desa Nitung yang parah, terus Desa Rokirole. Terus sekolah juga ada yang rusak, terus kapela tempat ibadah mereka juga rusak, atap-atap rumah penduduk banyak yang rusak, terus bak-bak penampung air hujan, sumber air mereka itu dari air hujan dan bak-bak banyak yang rusak terkena abu vulkanik. Akibat letusan Rokatenda, sejak Oktober 2012 sebanyak 782 kepala keluarga atau 2.754 jiwa mengungsi keluar dari Pulau Palue ke Kabupaten Ende dan Sika.